Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Ibu Tahun Baru. Nah, kebetulan sekali di tayangan hari ini, itu kemarin tanggal 22 adalah peringatan Hari Ibu. Nah, ada rangkaian lagi tanggal 25 itu juga hari Natal, kemudian disambung dengan hari Tahun Baru. Ada lagi kemarin itu tanggal 22 bersama dengan Hari Ibu, juga Hari Guru, Girianto, Hari Guru. Wah, ini artinya banyak sekali peristiwa-peristiwa ibu dan guru yang akan menyambut Tahun Baru. Nah, mudah-mudahan pada saat ini kita bisa tercerahkan dengan makna-makna ibu, makna guru, makna tahun baru juga. Tetapi sebelumnya kita hening sejenak untuk satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi, Teguh ayu luputa ing lara, luputa bilai kabeh. Jin setan datan purun, paneluan tanono wani. Miwah panggawe ala, gunane wong luput. Geni ateman tirta maling ado, tanono ngarah mring mami. Guna duduk pan sirna. Ya, pemirsa, Ibu Tahun Baru. Nah, ini Girianto sebagai narasumber Ibu, ya. Guru Tahun Baru. Nah, Ibu Guru Tahun Baru. Girianto sebagai narasumber yang tidak asing bagi kita sudah hadir. Selamat malam Girianto. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, kita awali saja perbincangan ini. Bagaimana ini? Ini peristiwa-peristiwa luar biasa juga. Iya. Ini 3 episode jadikan 1 episode. Gitu ya. Karena mengingat Ibu, Guru, Tahun Baru. Tahun Baru. Termasuk Natalan ya. Bisa 4 episode sebenarnya ya. Ya, kalau kita perhatikan pertama tadi Ibu. Ya, Ibu itu dalam konsep bahasa Jawa itu disebut juga biung. Ibu itu dari kata iketan kalbu. Ya, iketan. Jadi ibu itu bukan sekedar ibu yang melahirkan kita. Orang ibu sambung, ibu. Juga ibu. Ibu yang mengasuh kita juga ibu. Ya, semua yang memberikan pemahaman kita tentang segala sesuatu berkaitan dengan kehidupan itu ibu. Sebenarnya. Nah, disinilah maka ada kata-kata begini. Do biung ban wayah apa iki, rembulan bos ngayom. Ibu itu sama dengan biung. Do biung ban. Ban itu apa? Ban itu yang ngomong. Pondasi. Oh, ada cincin, mbanane kok apik ya. Ya, mban. Jadi sebenarnya pondasi dari kehidupan itu ya ibu. Kenapa? Karena ibu itu doh biung. Bi kui sesarengan, yun hayun kui urip. Jadi ibu iku sejatine menungso kang urip ning alam donya sesarengan karo kang gawe urip. Hari ibu. Ibu ini. Ya. Sehingga disitulah sebenarnya tempat bertanya. Gegono terang ngabyor lintangi. Jadi menunjukkan pada waktu itu
bagaimana suasana yang tintrim indah. Tidak ada kata-kata yang indah untuk menggambarkan kondisi itu yang bisa ibu. Ya. Makanya sering dikatakan kalau laki-laki itu yang main otak, kalau ibu perempuan itu yang main hatinya, kelembutan hatinya. Jadi kalau ada ibu yang main itu dominasi otak, itu ya kasar. Ya. Maka Jawa itu betul-betul diperhatikan di bagian ibu perempuan, di bagian bapak laki-laki. Jelas. Ya. Jangan dijadikan satu, wong ini dikodrat oleh Tuhan memang berbeda. Ya. Duh biungban wayah apa iki rembulan wis ngayom. Rembulan itu kan pemandangan yang indah. Wis ngayom, hilang. Lu kok moro-moro gegono terang abyor lintangi. Loh, di langit kok abyor lintang ya? Cahaya bintang. Apa ini maksudnya? Ya. Bahkan di situ disebutkan ada bau-bau semerbak wewangi yang diterpa oleh angin sepoi-poi basah. Sumrik ganda nyorum. Ditanyakan, ini bau apa ini? Ya. Karena apa? Di kondisi yang indah tadi itu kok ada angin semilir dengan bau yang harum semacam ini. Orang Jawa selalu berpikir sesuatu yang indah, ya, ini belum tentu indah. Kenapa? Karena kehati-hatiannya. Tanyakan pada ibu. Ya, sering orang mengatakan, Pak Ranto bagaimana kalau ibu tidak mengatur anak-anaknya dengan baik? Ada begitu. Apakah patut mereka tempat untuk bertanya? Ya, ya, saya hanya mengatakan, yang penting jangan kamu berani dengan ibumu dan biarkan saja kalau mereka yang semacam itu, yang penting bagaimana kamu bisa untuk melihat ke depan lebih baik. Ini kan jarang-jarang dibahas. Satu saat kita membahas bagaimana seorang ibu apabila dia menterlantarkan keluarganya. Apa yang terjadi dalam konteks budaya Jawa. Sekarang kita melihat ibu itu yang baik-baik saja. Ya. Karena ada ibu yang tidak baik. Ya. Semacam itu. Ini ibu. Makanya ibu biung sesarengan lan asmaning Gusti uga sinebut ibu iku iketaning kalbu. Bahkan ada yang mengatakan ibu itu sebenarnya adalah empu. Maka disebut perempuan empu. Empu itu artinya apa? Empu artinya kebaikan yang luar biasa. Orang yang memang punya prestasi. Maka ada empu loh gawe, empu Supo, Malang, ya, ada empu Gandring dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa sifat-sifat yang dia miliki, kecerdasan dan kerumitan dari cara berpikir sehingga mendapatkan jalan yang terang itu sebenarnya mencangkok dari ibu biung tadi itu. Jadi manusia-manusia laki-laki itu dalam tahapan tertentu disebut empu tadi karena sudah menjadi biung. Ya, sesarengan lan asmaning Gusti kang maulas lan mawasih. Ya, kalau misalnya tadi juga disebutkan untuk tempat bertanya Girianto. Secara rafiah mungkin ibu adalah ibu-ibu kandung. Kira-kira apa simbol-simbol ibu itu kira-kira apa? Girianto. Kelemah lembutan. Ya. Tempat bertanya tadi ya. Iya, tempat bertanya, kelemah lembutan. Dia melihat sesuatu itu pasti berulang-ulang. Jadi pada waktu dia harus menyalahkan tidak seperti kita laki-laki ya, mendahulukan emosi otaknya dibandingkan mendahulukan hatinya. Di antara ciri-ciri ibu yang akhirnya menjadi biung. Ya. Karena apa? Ibu yang semacam itu
dia tidak akan memasukkan masalah-masalah yang membuat hatinya itu menjadi gelap. Dia bisa untuk menyaring sebelum ini menjadi miliknya. Ya. Jadi ibu yang baik itu ibu yang tidak gampang dendam gitu ya. Nggak gampang dendam. Karena apa? Karena memang keburukan yang ditimpakan pada dirinya itu dia saring. Tidak dia masukkan ke dalam hati. Jadi sampai pada tingkat rasa sudah dibuang. Nah sekarang tidak sedikit ibu-ibu yang eling-elingan nih bong ya. Ya kan banyak itu. Ya. Bahkan di ranah politik kita ada tokoh ibu katanya. Ya dendamnya sampai sekarang itu nggak ketulungan, masih satru terus dia. Kalau nggak salah gitu kan. Ya. Kabeh disatroni, nggak boleh. Itu bukan ibu dalam konteks biung. Ya, itu menunjukkan bahwa lapisan rasa kita itu jebol, nggak mampu untuk memberikan saringan tentang kejelekan yang menimpa pada dirinya, sehingga langsung masuk pada hati. Lah di dalam hati inilah dia duduk santai. Ya. Masalah-masalah ini Ya. Makanya dikatakan budaya Jawa itu rasa kuwi saring-sarining sasmita. Ya. Itu yang memiliki dominasinya pada ibu. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ibu nyambut tahun baru tadi. Nah, Kirianto, apakah pergeseran-pergeseran itu juga disebabkan, ini masih pengertian ini juga masih rancu Kirianto, tentang emansipasi wanita, atau karena munculnya sebuah emansipasi wanita sehingga mengkerdilkan pengertian ibu, atau bagaimana Kirianto? Iya, emansipasi itu kan awalnya dari pekerjaan manusia primitif. Ya. Jadi dulu Mas Samsu, manusia-manusia primitif itu kan pekerjaan dibelah menjadi dua, hanya dibagi dua. Yang satu mengejar kijang, buruan, yang satu ngumpulnya ubi-ubian. Hanya itu. Dan laki-laki tugasnya mengejar kijang. Bisa nggak Mas Samsu ngumpulkan ubi-ubian? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Perempuan yang biasanya mengumpulkan ubi-ubian, bisa nggak ngejar kijang? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Secara kodrati nggak bisa. Yang bisa mengejar laki-laki yang larinya cepat laki-laki. Ya. Inilah Mas Samsu asal muasal wanita itu menjadi inferior, orang nomor 2, laki-laki superior. Lah kalau ini digunakan untuk emansipasi dalam konteks kesamaan hak, ya nggak pas. Wong ini binary opposition ya. Ini dua masalah yang emang berbeda. Tetapi di sini sebenarnya juga pasangan. Pasangan sekarang laki-laki sama laki-laki ya nggak cocok, gitu? Ya sudah, perempuan dan laki-laki. Makanya ini kita berbicara emansipasi dalam konteks budaya Jawa. Sering saya katakan, saya analogikan wanita itu seperti kiper, ya. Wanita itu konco wingking, harus berani di belakang. Ini budaya Jawa. Harus berani dari konco wingking, ngarepi urusannya wong lanang. Lek gak diceluk aja, lek ana tamu gak diceluk ya aja. Katakan begitu ya. Karena tamu saya. Katakan begitu. Konco wingking. Wah, ini kan dimarahi saya kalau bicara begini ini. Maka konsepnya orang perempuan itu kan, konco wingking itu kan masak, mana, maca. Ya, sumur, kasur, pupur, kan begitu. Marah-marah itu. Bukan itu maksudnya. Konco wingking itu, biar jelas saya analogikan seperti sepak bola tadi. Saya bertanya Mas Samsu,
kalah menangnya kesebelasan, itu tergantung siapa? Kiper ya. Tergantung kiper kan. Menang kalahnya keluarga, tergantung siapa? Ibu. Kipernya kan ibu. Kesebelasan itu yang paling belakang itu kiper ya ibu. Makanya konco wingking. Ya. Tugasnya ya dongo katakan begitu ya. Masa namanya kiper arep ployon kan ya enggak boleh. Ya. Ya. Nah, selama penyerang laki-laki itu hebat. Lah untuk apa kiper melaku-melaku? Ya ndoper itu ning kono. Ya. Masak sing enak, macak sing apik, kalau itu konsepnya masak dan macak ya. Dan mana tadi silakan. Kelola semua. Kenapa? Karena aman yang di depan. Penyerang bolanya hebat-hebat. Siapa laki-laki itu? Siapa suamimu? Kan begitu. Sekarang kan enggak. Suaminya setiap bulan sudah dapat bayaran 1 miliar mungkin gitu ya. Istrinya kurang. Kerja dia. Jangan. Les bojomu les 1 miliar meneng wae ning sore gulpal ngono. Ndungane bojone ben selamat ngene golek sandang pangan, anak-anake padha bisa menggapai cita-citanya. Itu orang Jawa. Sehingga kalau perempuan dikatakan konco wingking bangga. Kenapa saya di belakang? Karena suami saya sudah hebat. Pak, mobilnya ganti, kayak duit. Hebat nggak? Pak, oh my Pak, dibangun mana? Direnovasi, ya wes renovasi, selesai kan? Gitu loh. Nah, cuman kalau ada laki-laki yang tidak semacam itu bagaimana? Rumah tangga lesu, ya. Karena penyerangnya tidak bisa untuk ngiring bola lagi. Nah, di situ kiper sebagai konco wingking boleh nggak membantu laki-laki untuk menyerang? Boleh nggak? Boleh nggak kiper nyerang? Boleh. Karena penyerangnya lemah. Tiba-tiba handball, tendangan penalti. Boleh nggak kiper tendang penalti? Boleh nggak? Ya. Boleh. Seperti itu loh perempuan di mata budaya Jawa. Konco wingking, tapi boleh untuk giring bola pada waktu pemain menyerang, lemah, boleh tendangan penalti. Kurang apa sekarang? Ya. Selama laki-laki penyerangnya sudah hebat, jangan diganggu. Udah. Makanya memprihatinkan sebenarnya dalam konteks Jawa ya. Kalau DPRD, DPR RI itu banyak perempuannya. Bahaya itu. Karena persaingan dengan laki-laki. Nah, kalau sekarang juga ramai antara kesetaraan gender itu bagaimana kira-kira? Ya karena mereka kan dalam rupanya seperti diperjuangkan gitu. Ya karena mereka kan bukan budaya Jawa pertama ya. Yang kedua dia melihat bahwa perempuan juga punya kemampuan dalam bidang pekerjaan mungkin. Kalau dulu pekerjaan kan memang macul, buru kijang. Tapi sekarang kan buru kijang kan pakai pistol mungkin, ya pakai senjata, sehingga perempuan pun juga tidak kalah kadang-kadang dengan laki-laki. Konsep-konsep semacam itu, ya. Sehingga sekarang ini perempuan, wanita yang harusnya mengedepankan hatinya, dipaksa mengedepankan otaknya. Ini yang bahaya. Wanita 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4, bisa 5. Karena apa? Karena tambahan lainnya nggak tampak. Yang tampak hanya wanita yang tahu. Tapi laki-laki cenderung 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Kalau tidak salah. Karena otak. Apakah kita selalu berjalan dengan rasionalisasi semacam itu? Kan ada.
rasa dalam hati, apabila ini begini maka begini. Meskipun hitung-hitungannya begini, orang tadi tidak akan menemukan kemuliaan. Kasihan, dia dapat uang banyak, tapi kasihan dia akan terjerumus nanti. Ini adalah ibu, ini adalah suara hati. Ya, kalau secara kodrat memang secara kodrati ibu pada posisi seperti itu, Kriyanto. Ya. Kalau itu dihubungkan dengan perkembangan zaman, kondisi, situasi, itu bagaimana, Kriyanto? Nah, makanya kita kan silakan, ini kan budaya Jawa, memberikan struktur semacam itu. Sekarang, ya masalah-masalah yang dihadapi kan berbeda. Contoh, kalau di barat sering kita lihat laki-laki dan perempuan kerjanya dewe-dewe. Mulai masak-masak dewe-dewe. Ya sudah, silakan. Kalau sudah begitu, ya tentu kan semua aturan-aturannya kan dewe-dewe. Ya kan? Kan sering laki-laki masak sendiri, perempuan masak sendiri. Jawa, pantes nggak ngono kuwi? Sing wedok turu, bareng sing lanang teko, luwe pamane itu, terus masak dhewe. Ya ndak, mesti kali disiapne karena laki-lakinya akan datang. Dalam konteks ini, pembagian tugasnya seperti itu. Tetap antara depan dan belakang. Tetapi sebenarnya memiliki nuansa kehidupan yang sama. Bahkan bisa lebih. Karena yang belakang itu bisa melihat sesuatu yang tidak tampak, katakan begitu ya. Bisa merasakan. Yang laki-laki karena pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan akal, dia tidak tahu bagaimana rasa. Ya, yang dia tahu hanya akal. Ya, apakah mungkin karena itu akhirnya di Indonesia ini ada peringatan Hari Ibu ya, Kriyanto ya? Ya. Karena keluhuran itu. Dalam pemahaman saya itu, ya, makanya dikatakan ibu itu ikatan kalbu, ya, ikatan hati. Siapa saja yang pernah merasakan bahwa dirinya bersentuhan dengan perempuan itu. Ibu itu juga biung, ya, sesarengan lan kaindahaning Gusti. Kalau itu yang diperingati kan luar biasa ini. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kriyanto, kita nih sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ibu nyambut tahun baru. Nah, ibu tadi sudah seperti itu. Artinya bisa menjadi satu frekuensi, satu garis ketika ini harus menemukan tahun baru, Kriyanto. Karena tahun baru ini mestinya ya ada sesuatu yang baru. Bagaimana, Kriyanto? Ya, kalau dalam konteks Jawa itu memang tahun itu baru ya. Penanggalannya baru. Tapi esensinya manusia itu dari waktu ke waktu tahun baru. Selalu baru. Selalu baru. Ya. Karena tadi saya katakan mulat sayur hangroswan. Selalu dia begitu. Sehingga pada waktu manusia itu melihat dirinya, otomatis dia menemukan jalan keluarnya. Baru terus kehidupan ini. Ya. Nah, kenapa dia tidak pernah merasakan kehidupan selalu baru pada waktu kita bangun dari tidur? Karena kita tidak pernah untuk membayangkan masa lalu. Katakan jangan masa lalu, kemarin saja. Terus pada waktu kita mau tidur kita bayangkan, pernah nggak? Jarang sekali. Jarang. Sehingga besok kita akan mengulang itu lagi. Katakanlah kita sekarang di sini. Tadi saya di kampus, sampai di rumah di Batu sana. Ya, saya bisa membayangkan itu. Kalau begitu, besok bagaimana saya? Ya, saya mendapatkan sesuatu dari mana asalnya ya? Contoh, Mas Samsu, ini kan hal yang kecil, ya. Saya tadi diajak makan, katakan begitu ya. Yang mengajak makan itu teman saya itu. Teman saya itu uangnya banyak, karena anaknya orang kaya, ya. Terus kita
berpikir mau tidur itu. Iya ya, berarti saya tadi dikasih makan sama bapaknya dia. Karena yang mencari uang bapaknya. Ya. Ada nggak pikiran kita? Kalau gitu saya nggak mau begitu. Saya akan mencari uang sendiri. Ya. Nah ini kan akibat dari kita merenungkan masa kemarin itu, sehingga kita punya kehidupan baru. Hal semacam itu. Ini yang tidak pernah, jarang sekali orang membayangkan untuk tahun baru, ya, untuk hari baru mungkin gitu ya. Itu sebenarnya sarannya itu. Yang disebut tahun baru itu kan ada tahun lama. Ya. Kalau ada tahun lama, ya jangan sampai tahun baru itu tidak menghilang tidak merubah yang lama. Tidak pernah berpikir tentang yang lama. Loh kenapa kita mikir yang lama setahun? Ya harian itu. Ya, sehingga konsepnya bukan setiap tahun kita itu baru, tapi setiap kita bangun dari tidur, kalau itu tidur ya, itu baru. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah membayangkan, menghitung-hitung sejarah saya 1 hari yang lalu. Dan pasti ada penilaian kita. Aku mulai ngono kuwi. Aku mulai ngono kuwi. Ya. Contohnya mamane Mas Samsu dagang. Itu persen sak persen. Dihitung mana nih ngono ya. Waduh, gur sakmono ya. Mau aku sesuk. Ya, terlepas dari apa? Ini kan hasil perenungan kemarin. Ya. Dengan harapan kehidupan itu akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kita itu bangsa ini kan masih berhenti pada zona nyaman. Ya, ngene enak, kan begitu. Tidak pernah hidup baru. Ngono enak, harmonis katanya begitu ya. Enggak, ada harmonisasi berikutnya. Ya. Dengan cara bisa jadi memang kita kesulitan. Kita bertengkar. Tapi untuk harmoni pada tingkat yang lebih tinggi memang perlu untuk proses. Ya. Kita sering berbicara tentang hasil. Engko lek ngene hasil ngene. Loh, jangan itu. Harusnya lek processing ini rek engko hasilnya ngono. Ya. Tekanannya kan pada proses. Piye carane ben entuk koyo ngono. Prosesnya yang diutamakan. Proses ini diawali dari perenungan kita kemarin. Sehingga dari waktu ke waktu kita punya ide baru. Yang ide baru itu disulut dari pengalaman masa lalu. Nggak mungkin ide baru itu murni baru. Pasti ada peristiwa yang menyebabkan ide itu muncul. Ini yang paling penting. Tahun baru itu. Makanya dibutuhkan tadi itu ada hari guru, ada hari ibu, ada hari guru, ya, ada Natal, ada tahun baru. Penting ini Mas Samsu. Ibu ilmu. Ya. Untuk memiliki kesadaran semacam itu dibutuhkan ilmu. Ilmu. Ya. Lewat Jawa ngelmu ki angele yen wis ketemu. Karena apa? Karena dia harus mengerjakan sesuatu. Kenapa ngelmu itu gampang? Karena tidak pernah bekerja. Lewis kecekel ilmu nih tambah susah. Malah susah ya? Malah susah. Karena ini sudah perilaku kalau ilmu itu. Karung ilmu itu masih dalam hati. Seneng dalam hati. Tapi tidak bisa untuk mengejawantakan. Aku poso iki sepuenar. Poso itu ilmu yang masuk. Ya. Sudah nikmat. Tapi pada waktu katakanlah orang berpuasa itu sebenarnya bisa untuk mengurangi apa? Nah pada waktu jadi ilmu itu, ilmu kasunyatan itu kan harus dilakoni.
Ini yang tidak gampang. Pada waktu ngilmu itu masih dalam bentuk keyakinan, saya sebagai orang Islam, ngilmu dia tahu, ya bagaimana menjadi orang Islam, bagaimana menjadi orang Buddha, bagaimana menjadi orang Kristen dan sebagainya. Tapi pada waktu perintah-perintah itu sudah diijawantahkan dalam bentuk nyata, ngelakoni, orang gampang. Ilmu itu tadi. Jadi ilmu. Oh, sholat tepat pada waktunya kalau itu orang Islam. Bagaimana semedi yang baik. Bagaimana orang harus berkebaktian. Ini kan wujud nyata ini. Tapi kalau masih dalam keyakinan, nggak kemana-mana kita bisa. Nah, makanya di situ ada, kalau orang Jawa, ilmu itu kan dibagi menjadi 4. Ya. Sarjono, Pujangga, Guru, Mahaguru. Nah, orang-orang yang masih pada tingkatan sarjono itu yang dibayangkan sesuatu yang nyata. Barangnya ora ketok, tapi membayangkan sesuatu yang nyata. Lah Pujangga sudah mulai. Ya. Guru, ini guru. Sebenarnya kalau kita berbicara hari guru, dalam konteks budaya Jawa, itu memperingati kehebatan mereka-mereka pada tataran ketiga dalam keilmuan. Yang disebut dengan ilmu hakikat. Bukan sekedar ilmu nyata. Dia sudah mampu untuk menempuh hakiki kehidupan. Sajane aku dadi guru ki ajene kongkon ngopo sih hakikatnya. Apa sekedar gur mulang muruk ngajari cara menggambar, hitung, ngapalke apa guru kuwi. Tapi guru itu harus sampai pada hakikat. Kalau anak ini saya ajari kancil nyolong timun, hakikat cerita itu akan menjadikan dia sebagai koruptor. Jadi kalau sekarang di Indonesia banyak koruptor, jangan diperingati hari guru itu. Kenapa? Karena dia mengajarkan yang tidak paham tentang hakikat sebagai seorang guru. Diajari kancil nyolong timun, sehingga anak-anak menjadi bangga. Kalau nyolong. Kalau nyolong, bisa menipu petani, bisa menipu anjing, bisa menipu macan, bisa menipu macam-macam. Bangga. Nah, kalau kita sudah tahu, kalau saya mengajarkan ini secara hakiki, akibatnya ini loh. Contoh lagi. Dengan gampangnya guru memberikan nilai jelek terhadap siswanya atau mahasiswanya. Kenapa dia itu dikatakan dalam konteks guru tadi itu masih kurang benar? Loh, orang, anak yang tidak ngerti mata pelajaran, tidak ngerti mata kuliah, apa bisa jadi dia itu memang bakat potensinya bukan pada mata pelajaran itu, bukan mata kuliah itu. Wong bakatnya gambar, kongkon ngitung, Ya. gitu. Wong gambar apa bakatnya sastrawan, kongkon ngomong matematika, nggak bisa. Ya. Bahkan dalam konteks yang lebih dalam hakikat, guru dan dosen semacam itu menyiksa murid dan mahasiswanya. Ya. Oh iya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Girianto. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ibu menyambut
tahun baru. Ini ada perkembangan karena bersamaan juga tanggalnya guru, ya Girianto. Ibu dan guru ini sebetulnya juga, ibu juga bisa menjadi guru dan guru ya guru. Ya. Nah ini rupanya juga menarik sekali Girianto ketika kita berbicara guru ini Girianto. Iya. Makanya dalam tembang Jawa itu ilmu itu kelakon yang kanthi laku. Lekase lawan kas tegese kas nyantosane. Ya, dengan upaya keras, ya. Dengan upaya keras dia untuk meraih ilmu tadi. Ngilmu dijadikan ilmu. Ya. Setya Buddha pangakesing durangkara. Jadi orang-orang pada tingkatan guru, ya. Setya Buddha, ya. Budi luhur tadi, ya. Pangakesing durangkara tidak memiliki sifat angkara murka. Itu tingkatan guru loh, Wi. Bahkan dilanjutkan di situ, lamun sira angge guru kaki, milya guru kang utama. Seperti apa sih guru yang utama itu? Ingkang becik martabate lan kang kawruh ing hukum, yang mengerti hukum. Baik hukum agama, hukum masyarakat, hukum negara. Ya, Setya Buddha tadi pangakesing durangkara. Itu guru. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus kan sering itu perang antara murid dengan guru itu. Ya. Jadi bisa jangan disalahkan murid. Terlepas murid itu diajari oleh orang tuanya negatif. Tanggung jawab guru itu pada level hakiki. Yang ilmunya itu sudah didapat cegah darlawan guling, katakan begitu dia. Tidak hanya otaknya saja, hatinya. Mengerti bagaimana keluh kesah anak di rumahnya yang sekarang sedang sekolah. Berat Mas Samsu jadi guru itu. Sangat berat. Jadi dosen ini sangat berat. Makanya jangan pernah ada dosen atau guru yang killer. Killer itu. Yeah. Nggak boleh itu. Ya. Sekolah itu bukan menyengsarakan rakyat, kan begitu ya. Ya. Ya, idealnya begitu. Tapi ya monggo saja. Ini kan budaya Jawa mengatakan begitu. Guru itu tingkatannya itu pada level hakiki. Ya. Sehingga melihat segala sesuatu itu, meskipun dia kaya, hakikatnya dia sengsara hidupnya. Tahu itu? Meskipun dia miskin, hakikatnya berbahagia dia. Harus tahu. Karena guru berbicara hakikat kehidupan ini. Awake dhewe guyon ngene iki. Ya. Guru harus paham ini. Iki guyonnya guyon gak ada duit, mungkin begitu ya. Tapi kita bisa guyon. Ya. Gitu. Karena kehidupan kita katakan memang tidak bergantung pada banyak sedikitnya duit. Kan begitu. Nah, pada tingkatan lebih lagi namanya moho guru. Ya, moho guru. Moho guru itu sudah menyentuh kemuliaan Tuhan. Kata-kata moho itu. Ya. Jadi guru yang sudah luar biasa, segala perilakunya, ucapannya, ya, gerak tubuhnya, itu betul-betul sudah bisa mengarahkan kepada siapa saja. Tidak hanya sekedar di kelas, tidak hanya sekedar di kampus, di mana-mana dia menjadi maha guru. Profesor, itu maha guru itu. Yang jadi masalah profesor itu bisa nggak jadi maha guru? Jangan maha guru, bisa nggak jadi guru? Yang hakikat tadi ya? Yang hakikat tadi, gitu loh. Nah, kalau ini bersentuhan dengan kemuliaan Tuhan, kalau hakikatnya nggak ngerti, apalagi maha guru. Sehingga jangan disalahkan kalau banyak profesor-profesor itu, sebenarnya tingkatannya itu mungkin pada bujangga atau sarjana. Pekerjaannya guru maca buku. Tapi orang ngerti bagaimana suasana kebatinan bangsa ini. Ya, isinya gur menilai. Loh, nilai itu artinya hak pangeran. Lek kowe wani menilai, kowe kudu izin pangeran. Ya tak? Yeah. Punya sifat-sifat kemuliaan Tuhan. Baru mungkin boleh untuk memberikan nilai.
Ini kan ngawur gitu. Sehingga mari sekarang ini bagaimana cara kita, ini bukan materinya loh ya, cara kita untuk menyampaikan materi sehingga bisa diterima oleh siswa atau mahasiswa karena kita berada pada tingkatan guru. Guru itu bukan hanya SD, SMP, TK itu loh. Di perguruan tinggi juga guru tingkatannya. Ya, makanya ada S1, S2, S3, S4 guru besar. S1 sarjana, S1, S2 magister, S3 doktor, S4 profesor. Ojo sampai jadi profesor ilmu ini sarjono. Ngalor ngidul ngempit buku. Ya. Ini karena sudah apa istilahnya sudah banyak mendapatkan ide-ide baru yang datang dari hariban Tuhan. Hidupnya sudah betul-betul aman. Sampai segitu, Pak. Sampai segitu. Makanya hari guru itu menjadi penting dulu. Ya. Iya tak? Bagaimana kita menunggu Pak Parno harus kok belum hadir, kok belum datang. Bagaimana Pak Dahlan? Pak Dahlan guru saya itu sukanya nyabet garisan. Biasa pokok Pak Dahlan ngajar SD kuwi. Wis arek-arek iki terkenal iki mesti disabet karo Pak Dahlan iki mesti kon. Tapi kenapa ditunggu? Ini yang saya heran. Ditunggu. Pak Dahlan dia jalan kaki 3 kilo itu dari rumah dia ke kelas saya. Ya sama dengan jaraknya dengan saya ya. Dia jalan kaki Pak Dahlan. Bayangkan anak-anak itu sudah berpikir Pak Dahlan senengane nyablek ngono kae itu. Ditunggu kehadirannya. Malah nggak dijauhi ya, malah lo nggak dijauhi. Ditunggu. Ditempeleng. Saya punya guru dulu namanya Pak Sutris, nempeleng. Ya nggak apa-apa. Pak Joko, nempeleng nggak apa. Setelah sekarang anak-anak gimana? Dia apa ngomongnya? Pak Sutris, Pak Joko lah nempeling. Kenapa rene kok seneng? Tau rupanya itu. Jejek nih utak. Karena sukses anak muridnya itu. Sehingga pada waktu ditempeleng guru itu sekarang menyadari lekui merenah nih utak gitu. Nanti pinter-pinter. Ya meskipun itu guya, ini kenyataan. Ya, nah ini yang perlu untuk diperhatikan buat guru-guru, dosen, dan pengajar yang lainnya, bahwa tugas kita itu sebagai seorang guru itu mencari hakikat kehidupan murid-murid kita. Oh, iki bakatnya dagang. Oh, iki bakatnya bingkil. Oh, bakatnya tani, neng pertanian. Jangan angger mlebu. Wah, sorong kabeh arek iki. Dia kuliah bukan pada bakatnya. Bahkan kalau kita boleh berpikir terbalik, Mas Samsu. Pikir terbalik. Anak sing duablek sing kayak ono A. Karena kita berdosa. Kenapa berdosa? Menyengsarakan dia, ikut kita. Barang siapa menyengsarakan orang lain, maka Allah akan menyengsarakan orang itu. Sengsara urip dadi guru. Ya toh? Nah, hal semacam itu. Ya meskipun ini kita guyon, tapi esensi budaya Jawa berbicara semacam itu. Lamun sira anggek guru kaki, mila guru kang utama, kang becik martabat lan kang kawruh hukum. Ya. Ini perlu untuk kita perhatikan. Ya. Cita-cita mulia itu memang guru. Ya, memang rasanya menjadi wajib untuk diperingati ya. Dalam rangka apa? Biarlah guru-guru sekarang ini, dosen-dosen pengajar semacam ini betul-betul akan menggapai tahun baru. Kehidupan yang baru bisa untuk melihat siswa-siswanya dalam perspektif esensi hakikat kehidupan mereka. Ya, luar biasa sekali Kirianto. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu dengan tema yang berbeda. Pemirsa, sayang sekali waktu juga tidak mengizinkan untuk kita berbincang-bincang lebih jauh.
walaupun temanya sebenarnya menarik, tetapi mudah-mudahan di episode depan kita juga menemukan tema yang menarik. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Rama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.